Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atwa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Setelah mendengar adanya yokai api raksasa, hati Izo jadi gundah gulana. Dia pun mengajak Marco untuk terbang dan mencari lokasi yokai api itu. Marco pun menuruti keinginan Izo. Walaupun dia sedang terluka, dia tetap berubah ke bentuk Phoenix-nya, lalu mencengkeram punggung Izo dan membawanya terbang. Nah, dari adegan pertama ini kita bisa melihat bahwa sudah ada orang yang serius akan menangani yokai api hasil karya Kanjuro itu. Secara kemampuan kita bisa mengharapkan Marco untuk melakukan sesuatu, karena Marco punya api biru ajaib yang serbaguna. Tapi entah sih staminanya sudah cukup kuat untuk melakukan sesuatu pada yokai api itu ataukah belum. Karena Marco sendiri mengatakan bahwa dia masih terluka. Hal itu berarti kemampuan regenerasinya belum sepenuhnya pulih. Tapi kita juga tak bisa meremehkan Izo. Ya, walaupun hingga saat ini belum ada hal spektakuler yang dia lakukan, mungkin instingnya untuk mencari yokai api itu akan membuatnya melakukan suatu hal yang heroik. Nah, selanjutnya penerbangan ekspres Marco dan Izo itu melewati lokasi Big Mom. Tapi di sini Big Mom tak bereaksi melihat Marco melintas di wilayah udaranya. Sosok Big Mom sendiri terlihat sudah mulai stabil, matanya sudah tak mengeluarkan api, dan senyuman manis khasnya pun sudah muncul kembali. Tampaknya Big Mom sudah menyerang Kid dan Law dengan suatu serangan, dan mungkin serangannya itu berhasil tepat sasaran, hingga dia bisa tersenyum lagi seperti itu. Selanjutnya di pintu masuk kastil terjadi ketegangan antara para Kroco Kaido dengan samurai aliansi. Para samurai berusaha mengurung pasukan Kaido di dalam kastil. Ya, tentu tujuannya agar mereka ikut terbakar di dalam. Tapi para Kroco Kaido tak tinggal diam. Mereka bahkan menggunakan meriam untuk membobol pertahanan para samurai yang saat ini menguasai pintu kastil. Selanjutnya scene berganti ke basement lantai 2. Di sini ada adegan kejar-kejaran di mana Appo mengejar Yamato, sementara Drax mengejar Appo. Lalu ada juga Numbers Fuga yang ikut berlari beriringan dengan Yamato. Tapi di sini kita tak melihat dua Numbers yang lain, yaitu Ibi dan Zaki. Padahal di chapter 1031 yang lalu, Appo sudah meminta keduanya untuk ikut berlari. Nah, dugaan Mimin kedua number itu adalah number yang cukup pintar dan juga kuat, sehingga tak mau menuruti perintah Appo begitu saja. Jika hal itu benar, tampaknya Ibi dan Zaki akan menjadi numbers yang benar-benar merepotkan pasukan aliansi, setelah para numbers yang lain terlihat tidak cukup berguna. Nah, di sini Fuga dan Yamato kelihatannya memang berteman. Karena saat berlari bersama Yamato, wajah Fuga terlihat kekanak-kanakan. Ya, seperti sedang mengajak bermain. Selanjutnya Robin dan Brook yang sedang lari dari CP0 terjatuh dari lantai atas. Tapi keduanya mendarat di tempat yang empuk, yaitu di rambut Fuga. Para CP0 yang mau mengejar ikut melompat. Tapi tanpa disadari, yokai api raksasa telah berada tepat di belakang mereka. Yokai api yang bisa menembus dinding itu pun melahap kedua CP0 di hadapannya. Para Kroco Kaido yang melihat kedatangan yokai api jadi tambah panik. Mereka berusaha menembakinya, tapi tentu saja hal itu tidak berguna. Yamato yang melihat kedatangan yokai api sudah bisa menduga bahwa tujuannya adalah tempat penyimpanan bahan peledak. Dan jika dia berhasil mencapai tempat itu, maka Onigashima ini akan meledak, bahkan sebelum mendarat. Yamato pun memikirkan sebuah rencana dengan bantuan Fuga. Nah, di sini menarik. Ada kemungkinan jika Yamato akan meminta Fuga untuk memindahkan bahan peledak yang ada di gudang, agar yokai api tak bisa meledakannya. Atau ada juga kemungkinan bahwa Fuga akan membawa bahan peledak itu keluar kastil dan akan membawanya ke suatu tempat yang aman sesaat sebelum Onigashima mendarat. Ya, menarik sih. Mari kita nantikan apa rencana Yamato untuk mengamankan bahan peledak itu dengan bantuan Numbers Fuga. Selanjutnya Brook turun dari kepala Fuga dengan lompatan yang atraktif.
Dia dan Robin pun memutuskan untuk segera pergi sebelum para CP0 itu kembali mengejar. Dan tak lama kemudian, kedua agen CP0 yang sudah dilahap yokai api kembali muncul. Wah, gigi banget mereka ya. Keduanya pun terlihat tidak terluka. Bahkan pakaiannya juga terlihat tidak terbakar. Entah kemampuan apa yang mereka gunakan untuk melindungi diri saat dilahap si yokai api. Apa mungkin Busosoku Haki? Atau suatu bentuk pertahanan dalam Rokushiki seperti Tekai? Entahlah, mudah-mudahan di versi animenya nanti akan diperlihatkan dengan lebih detail bagaimana cara kedua CP0 ini bisa selamat dari yokai api tanpa luka. Selanjutnya, Apo yang sedang mengejar Yamato menghentikan langkahnya karena melihat kedua agen CP0. Dia pun langsung mengambil Denden Mushi dan mengabadikan momen keberadaan CP0 di Onigashima. Dia berencana akan memberitahu Morgan mengenai berita besar ini. Nah, sepertinya sudah terlihat nih jalur untuk kenaikan bounty Luffy dan seluruh bajak laut yang terlibat dalam pertempuran Wano ini. Sepertinya skemanya tak jauh dari Morgan lagi, seperti di Whole Cake. Karena tentu jika Apo berhasil mengirimkan gambar CP0 ke Morgan, burung puyuh itu akan menggali lebih dalam beritanya dari Apo, hingga dia bisa mengetahui kekacauan yang terjadi di Wano saat ini dengan lebih detail. Dan dia juga akan tahu bahwa Luffy dan bajak laut topi jerami menjadi otak penaklukan seorang Yonko. Dan tentu bisa kita bayangkan berapa kenaikan bounty Luffy jika berhasil mengalahkan Kaido dan beritanya tersebar luas. Ya, mimin rasa harga bounty Luffy akan jadi setingkat para Yonko, minimal 3 miliar berry lah, di atas Raja Nyampah Kurohige. Lalu setelah dirinya merasa difoto tanpa izin, kedua CP0 langsung menerjang Apo dan melancarkan serangan Shigan. Apo terlihat kena telak dan langsung roboh dengan sebuah lubang di tubuhnya. Iya, melihat serangan CP0 ini, mimin rasa gaya bertarung mereka tetaplah Rokushiki, tapi tentu lebih tinggi daripada para CP9. Jika kita ingat-ingat, Bushu juga bertarung menggunakan teknik Rokushiki, tapi teknik Rokushikinya terlihat lebih tinggi daripada para CP9 ketika di Enies Lobby. Jadi kemungkinan besar para CP0 ini juga pengguna Rokushiki, dan harusnya Rokushikinya juga ada pada tingkatan yang lebih tinggi. Selanjutnya, CP0 melihat kedatangan Drix. Mereka pun mengatakan bahwa sudah tahu identitas asli Drix yang sebenarnya. Namun walaupun sudah tahu bahwa mereka sama-sama bawahan pemerintah dunia, CP0 tetap menyerang Drix. Nah, hal ini cukup membingungkan. Tapi di video yang lalu ada nakama yang berkomentar bahwa mungkin saja CP0 ingin melenyapkan agen yang telah gagal bertugas. Iya, hal itu wajar sih. Tugas Drix adalah menjadi mata-mata di bajak laut Kaido, dan sekarang misinya telah gagal. Jadi mungkin CP0 ingin mengambil tindakan langsung dengan menghabisi Drix. Dan mungkin itu maksud dari kata-kata ketua CP0 yang mengatakan bahwa masalah harus dilenyapkan. Tentu dia merasa Drix yang sudah gagal dan sudah menyatakan diri bergabung dengan topi jerami akan menjadi masalah di kemudian hari. Nah, selanjutnya sebelum serangan ketua CP0 itu mendarat, Apo melancarkan serangan balik. Don, sebuah ledakan muncul di wajah ketua CP0. Akhirnya terjadilah pertarungan antara CP0 versus Drix dan Apo. Nah, ini adalah hal yang unik ya. Mereka kan sama-sama bertujuan buat nyampah di akhir pertempuran, tapi akhirnya malah jadi terlibat langsung masuk ke dalam pertempuran ini. Ya, tampaknya rencana nyampah mereka gak akan berjalan lancar. Yos, kita beralih ke luar kastil dan melihat pertarungan Zoro versus King. Di sini King masih berada di udara dengan wujud pteranodonnya, sementara Zoro berada di atas tanah. King terlihat akan mulai menyerang. Dia menggenggam ujung kepalanya dan perlahan menariknya ke belakang. Kepalanya pun melar dan menjadi lebih panjang hingga paruhnya tertarik ke belakang dan menyatu dengan wajahnya. Ya, kocak banget lah pokoknya. Zoro pun berpikir apakah akan keluar sesuatu dari kepala King. Lalu King melepaskan kepalanya dan Gomu Gomu no Pteranodon.
Kepala King melesat seperti karet dan menghasilkan serangan kejutan yang sangat cepat dan kuat. Serangan itu bernama Tempura Udon. Zoro pun memilih untuk menghindar dengan susah payah karena menurutnya serangan gelombang kejut itu seperti laser yang tak bisa ditahan. Ya, lagi-lagi Bang Oda memberikan sebuah kemampuan spesial untuk dinosaurus setelah sebelumnya ada Heliceratops dan ular Branchio. Ya, selanjutnya Zoro menyerang ke udara, tapi King berhasil menghindarinya dengan mudah. Dia membalas serangan Zoro dengan hujan tembakan api. Setelah melihat serangan spesial King menggunakan paruhnya, Zoro pun bertanya, apakah api di punggungnya King itu merupakan kemampuan spesial dari Pteranodon juga? Tapi King menjawab, bukan. Ya, hal itu membuat Zoro semakin kesal. Zoro pun berencana melakukan serangan yang bisa menjatuhkan King. Akhirnya, pendekar pedang topi jerami itu menggunakan jurus Tatsumaki. Tapi serangan itu tetap tak bisa membuat King jatuh. King masih bisa menahan Tatsumaki Zoro dengan kedua sayapnya. Zoro pun semakin dibuat bingung dengan kemampuan King. Apalagi menurutnya King juga tak mengalami luka-luka, walaupun sudah terkena banyak serangan darinya. Nah, di sini Zoro punya PR besar untuk mengungkapkan kemampuan asli King. Dan baru setelah Zoro memahami kemampuan King, dia akan bisa menang. Selanjutnya King turun dan berubah ke wujud manusianya. Dia kembali beradu pedang dengan Zoro. Dan di sini Zoro lengah hingga dia dihempaskan oleh King. Tubuh Zoro menabrak bebatuan dan dia terlihat terluka, serta staminanya pun sudah mulai terkuras. Nah, pada kondisi ini tiba-tiba terdengar suara samisen dan pedang Enma jadi bereaksi. Pedang peninggalan Oden itu menyerap haki Zoro dan membuat tangan Zoro jadi mengecil, sama seperti ketika pertama kali Zoro memegang Enma. Ya, pada kondisi ini Zoro pun jadi semakin parah karena pedang Enma terlihat malah tambah menyakitinya. Tapi dibalik itu semua, Mimin rasa ini adalah titik balik Zoro untuk bisa mendesak King. Suara samisen yang terdengar itu mungkin adalah sebuah kode yang dimengerti oleh Enma untuk melakukan sesuatu kepada penggunanya. Dan sesuatu itu adalah melakukan power up secara paksa. Ya, di sini terlihat Enma berusaha menguras haki Zoro dengan tujuan agar Zoro bisa melewati batas kemampuan hakinya. Dan jika rencana pedang Enma ini berhasil, maka haki Zoro akan power up melebihi haki yang sebelumnya. Dan hal itu mungkin juga akan memicu kebangkitan Hausoku haki tingkat tinggi Zoro yang akan bangkit ketika penggunanya berada di tepi kematian. Lalu skema terbaik lainnya bisa juga akan merubah Enma menjadi pedang Kokuto secara instan setelah menerima haki Zoro yang sangat banyak. Tapi tentu itu semua bukan hal yang mudah bagi Zoro. Pendekar pedang itu harus benar-benar berada di ambang kematian. Dan mungkin saat itu kita akan ditunjukkan beberapa flashback mengenai Zoro di masa lalu. Nah, di sisi lain tak hanya Zoro yang mendengar suara samisen itu. Ternyata Orochi juga mendengarnya. Dan karena penasaran, dia menghampiri asal suara itu. Dan betapa terkejutnya Orochi ketika melihat Komurasaki alias Horikozuki sedang memainkan samisen. Orochi pun mengira bahwa dirinya sudah mati atau minimal sedang bermimpi karena bisa melihat Komurasaki lagi yang menurutnya sudah dihabisi oleh Kyushiro. Nah, kemunculan Hiyori ini menguatkan pendapat bahwa dialah yang akan menghabisi Orochi, tapi tentu dengan cara yang tidak biasa. Karena Kaido dan Akazaya aja gagal untuk menghabisi Orochi. Jadi jika Hiyori menggunakan cara yang biasa, kemungkinan besar dia akan gagal juga. Nah, menarik nih untuk menantikan cara apa yang akan digunakan Hiyori untuk menghabisi Orochi. Tapi tunggu dulu nih, Mimin kok jadi kepikiran ya bahwa itu adalah Hiyori palsu berdasarkan perkataan Orochi yang mengatakan dirinya sudah mati atau sedang bermimpi. Ya entahlah, alur Wano ini memang sulit ditebak, apalagi setelah muncul Oden palsu. Kita harus lebih berhati-hati dengan jebakan dari Bang Oda. Tapi Mimin pribadi berharap itu adalah Hiyori yang asli, yang sudah memutuskan muncul dengan sebuah rencana yang matang.
Oke, sampai di sini aja review chapter kali ini ya. Mimin Atwa Hayato, terima kasih. Ya, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!